One Kawan TV1. Nah, rata-rata kalau kita punya pendapat yang berbeda dengan kekuasaan dianggap menyebarkan hoax, ya, kebohongan. Nah, ini yang sering dijadikan dalih gitu. Nah, kita tidak akan membahas kalau itu persoalannya benar-benar kriminal, ya. Misalnya pada kasus yang dialami oleh Syahrul Yassin Limpo, pada kasus yang dialami oleh Johnny G. Plate. Jadi kita tidak sebut ini kriminalisasi. Terlepas mereka menyebut itu politisasi, benar bahwa banyak juga ya politisi atau kader partai lainnya yang brengsek, yang koruptor juga nggak diproses gitu loh. Hanya mereka yang diproses, tapi bukan berarti mereka nggak brengsek gitu loh. Memang mereka korupsi, makanya kita memang punya komitmen konsolidasi itu untuk membela yang benar-benar korban kriminalisasi, bukan yang politisasi. Kalau mereka antara mereka berantem, terserah saja gitu ya. Karena mereka juga memang selama ini juga kepada aktivis, misalkan Partai Nasdem kita ketahui beberapa kali kontra terhadap kepentingan umat Islam, dan bahkan ini adalah kelompok-kelompok partai yang sangat anti terhadap kepentingan umat Islam begitu. Jadi latarnya itu, dan yang kedua latarnya adalah kita ketahui bahwa parpol pasca Pilpres ini, alih-alih yang kalah mengambil peran oposisi, itu rata-rata justru merapat. Nah, kami atau kita semua tentu khawatir. Kira-kira yang mau membelain kita nanti siapa kalau semua partai yang tadinya menjadi pesaing dalam Pilpres justru menjadi mitra koalisi Prabowo. Contoh PKB dan Nasdem yang sudah gelar karpet untuk Prabowo. PKS pun rencana gelar karpet tapi Prabowo tidak dapat waktu itu. Artinya kita bisa melihat bahwa rakyat ini bisa menjadi yatim, tidak punya wali. Tidak ada yang melindungi, tidak ada yang memikirkan urusannya. Nah, karena itu kita butuh penyampaian dari semua tokoh-tokoh nanti ya dalam rangka untuk itu, bahwa kita harus memikirkan urusan rakyat ini bareng-bareng sehingga kita tidak akan menjadi korban, dan tetap ya kewajiban kita amar ma'ruf nahi munkar. Nanti Bang Egy juga bisa menegaskan bahwa pasca Pilpres kita tidak boleh berhenti meneriakkan narasi perubahan dengan bentuk amar ma'ruf nahi munkar, karena memang tujuan kita berjuang atau melakukan perubahan itu bukan hanya untuk bela atau mendukung capres tertentu ya. Kalau begitu kan ya udah selesai, berarti nggak perlu lagi kita bersuara begitu. Jadi itu latarnya, dan yang paling penting bahwa di dalam nanti pernyataan juga sudah kami singgung bahwa siapapun rejim yang memimpin negeri ini, corak kepemimpinannya yang sekuler ya, yang coraknya kapitalis itu pasti akan menyengsarakan rakyat. Dan semua kekayaan alam negeri ini pasti nanti juga akan jadi bancakan asing, termasuk korporasi yang ada di negeri ini, domestik. Makanya kemarin saya sempat singgung ketika Saudara Luhut Binsar Panjaitan menyatakan ya hati-hati jangan bawa orang toksik ke kabinetnya Prabowo. Saya katakan justru Luhut Binsar Panjaitan itu yang toksik. Toksik melalui dua parameter. Pertama, toksik untuk kebebasan berpendapat. Luhut inilah yang kemudian melaporkan Fathia Maulidiyanti dan Haris Azhar hanya karena berbeda pendapat terkait rencana penambangan emas di Blok Wabu, Papua Intan Jaya, yang akhirnya kalahkan Luhut itu. Yang kedua, Luhut ini yang menyebabkan investasi Cina masuk luar biasa di negeri kita. Jadi kekayaan kita, nikel kita, batu bara kita, tambang-tambang kita bukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tapi menjadi sebesar-besarnya kemakmuran Cina. Jadi dua parameter itu saya sebut Saudara Luhut Binsar Panjaitan ini toksik gitu loh. Jangan Cina, RRC. Ya, RRC begitu. Republik Rakyat Cina, Cina lagi kan tetap. Baik, untuk menyikat waktu, saya berikan waktu dulu kepada Bang Egy Sujana. Kepada beliau dipersilakan. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Saudara-saudara, segala puji bagi Allah atas takdirnya hari ini kita masih diberi nilai yang sangat tinggi oleh Allah, yaitu keimanan kita. Sebab tanpa keimanan tidak mungkin kita mau capek, susah, dan banyak resiko lainnya dalam mengambil peran ini. Yang kedua, tentunya kita masih bersyukur di Indonesia dalam pengertian dengan banyak tadi corak ragamnya masih bisa kita bersuara. Nah, untuk itulah dalam konteks suara tadi,
Saya ingin pemikirannya digarisbawahi berdasarkan umul kitab kita, surat Al-Fatihah, dimulai dari ihdinas siratal mustaqim. Kita minta ditunjuki jalan yang lurus kepada Allah. Yang mana yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai, lagi sesat. Ya, waladhdallin. Ini setiap hari kita baca. Tetapi pendalaman aplikasinya kita tidak mempunyai persepsi yang sama, kesadaran yang sama, dan pentaatannya yang sama. Oleh karena itu supaya bisa sama, mulailah dari satu persepsinya. Persepsi satu pemahaman lainnya saya memahami sebagai hidayah. Jadi orang dapat hidayah apabila pemahaman itu clear gitu loh. Nah, untuk mengclearkan pemahaman, Allah memberikan garis yang sangat jelas, hak dan batil. Jadi dalam konteks Al-Fatihah itu orientasinya pemahaman apakah kita on the track di dalam yang hak atau kita dalam posisi yang batil. Nah, untuk itu ditekankan oleh Allah, kalau kamu ingin melenyapkan yang batil, maka tegakkan yang hak. Logika lainnya, tegakkan dulu yang hak, batil pasti hilang. Nah, dalam kerangka itulah, tolong everybody sangka baik dengan kami yang di sini, para advokat, tokoh, ulama, dan lain sebagainya, yang punya nilai untuk memperbaiki bangsa ini. Jadi tidak ada unsur kebencian, apalagi iri hati, apalagi kepengen diajak, atau lain sebagainya. Kami ingin menjalankan posisi ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kita. Nah, dalam konteks Indonesia, sebelum kita ini ya tentunya para ulama di negeri kita ini. Tentunya sebelumnya lagi Wali Songo, ya, dan seterusnya yang punya nilai strategi sejarah. Nah, sejarah bangsa kita telah bersepakat, mau Anda suka atau tidak, menjadi sudah ketentuan hukum. Namanya Pancasila dan UUD 45. Nah, dalam kerangka itulah kita melihat apakah on the track sesuai atau tidak. Kalau tidak berarti tidak siratal mustaqim. Saya kasih contoh saja. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Faktanya itu tidak dijalankan, bahkan dikesampingkan. Yang berlaku one man one vote, satu suara ya untuk satu orang satu suara. Ini kan pendekatannya liberalis kapitalis, bukan Pancasila. Nah, ini aja udah penyimpangan bangsa ini, ya. Kalau dihitung dari segi reformasi sudah 25 tahun kita berjalan, sudah satu generasi. Jadi penyimpangan itulah yang ingin kita ingatkan dalam 3 kerangka, 1 hukum, 2 politik, 3 ekonomi. Nah, dalam kerangka inilah saya mulai dari hukum, karena hukum itu yang panglima di negeri ini. Sehingga kalau hukum diabaikan, semuanya ekonomi politik juga jadi berantakan. Nah, dalam perspektif hukum, kita telah dimulai penyimpangannya itu justru dari Mahkamah Konstitusi. Ya, di situ lahirnya putusan 90. Unsur nepotismenya sudah jelas. Tapi kontradiktifnya di putusan MK dinyatakan tidak ada nepotisme. Maka logika hukumnya, kalau tidak ada nepotisme, berarti Gibran bukan anak Jokowi. Gitu. Itu logika sederhana aja. Dan Jokowi bukan bapaknya Gibran. Dan seterusnya lah. Si Usman juga jadi bukan iparnya atau pamannya. Itu logika sederhana dalam pemahaman ilmu hukum.
Nah, oleh karena itu berlanjut dari situ, sayangnya teman-teman kita 01, ya, bahkan juga 03, tidak melihat ini sebagai satu gerakan yang harus dihentikan. Berlanjut terus, akhirnya diterima oleh KPU. KPU menerima lagi pendaftaran, padahal sudah hari yang kedua lewatnya itu. Penutupan tanggal 25, ini tanggal 27 baru daftar. Masih diterima. Itu di mana logikanya gitu loh. Ya. Itu pelanggaran-pelanggaran hukum yang serius. Kemudian lagi akhirnya ikutlah terus pemilu karena diterima. Dan para capres menyatakan mari kita bertarung secara jujur elegan. Udah bertarung nggak jujur nggak elegan, diterima lagi putusan terakhirnya tuh. Dihormati lagi. Nah, ini kan cara-cara berpikir hukum yang tidak beradab dalam perspektif ihdinas siratal mustaqim tadi. Nah, jadi saudara, akar masalahnya di hukum inilah mulailah berkembang kepada segala sesuatu yang menjadi keadaan ini tidak baik-baik saja. Nah, sekarang poin pentingnya adalah soal legasi. Ya. Kalau tadi Ahmad Hasinuddin juga ada tulisannya legasinya itu dari Jokowi ini banyak yang nggak benar, janganlah diikuti oleh Prabowo. Tapi kalau nginget flashback tadi Al-Fatihah, Jokowi bisa hadir ke Jakarta kan karena Prabowo yang bawa menjadi gubernur, ya. Itu fakta sejarah. Jadi Jokowi itu legasi Prabowo. Sekarang Prabowo legasi Jokowi. Gitu. Itu suka nggak suka begitu. Kalau memahami Al-Fatihah itu clear semuanya. Alurnya sejarah. Nah, maka kita sebagai orang yang beriman tetap diajarkan optimisme dengan proses yang disebut dakwah. Tapi problemnya lagi dakwah dipahami seperti Adinda Ahmad sampaikan, justru dikriminalisasi. Nah, ini harus dipahami bagian dari dakwah untuk dekatnya kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Maka pendekatannya harus objektif, sistematis, toleran. Baru bisa jubedil, jujur, benar, adil. Nah, poin penting ini, tolong, kalau boleh secara umur kan klaim Pak Prabowo jauh lebih senior. Jadi abang kita lah, Pak Prabowo, jangan sampai Anda yang melegasikan Jokowi, Jokowi sekarang melegasikan kepada Anda. Tolong dengan hormat ya, supaya prinsip-prinsip amar ma'ruf nahi mungkar dalam ajaran Islam jangan dilanggar. Ini harapan. Ya, harapan kami kepada Allah, kepada Anda cuma menyarankan. Kemudian yang kedua, dalam perspektif Islam itu ada roja, ada khauf, ada rasa takut, ada rasa khawatir. Nah, harapan kami ini tidak akan terjadi kalau khauf kami tidak akan terjadi kalau harapannya dipenuhi gitu loh. Nah, jadi harapan yang mesti dipenuhi adalah dalam konteks hukum, penegakan hukum jangan lagi menyimpang. Ya, kalau menyimpang juga izinkan kita dong berbuat. Jadi jangan ditafsirkan mengganggu. Jangan ditafsirkan mengganggu. Ini bagian dari kritik. Sebagaimana niat kami semuanya ini mengkritik untuk kondusif supaya negeri kita jauh lebih baik. Nah, dalam konteks ini kritik keras kita untuk konteks IKN coba digulirkan tadi referendum untuk Jakarta tetap ibu kota Indonesia. Nah, itu insya Allah kalau ini dimengerti oleh orang-orang yang betul-betul mau mencintai kejujuran, kebenaran, dan keadilan pasti didukung. Nah, untuk itu dalam kesempatan ini fokus saya adalah mengingatkan, berdakwah. Kalau Anda merasa terganggu, keliru. Ya, kami ini kritik dan diberi ruang oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 huruf E. Sekali lagi berkesadaranlah, tahu diri, jangan mentang-mentang karena manusia ada batas waktunya, ajal tiba kapan, habis semuanya itu. Semoga demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Egy Sujana. Dan memang karena waktu harus kita bagi-bagi yang lain, saya lanjut saja langsung ke Bang Edi Mulyadi untuk menyampaikan pandangannya.
Ya, 10 sampai 15 menit ya maksimum ya. Iya. Kita nggak apa-apa lah nanti sampai jam 12 masih cukup semua, jadi nanti tetap bisa menyampaikan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Para senior yang saya hormati, saya banggakan, Bang Egy, Buya Fikri, Ustadz, Bang Gajah Mada, dan teman lainnya ya, luar biasa, Masya Allah. Tempat terutama sebelah saya ini provokator utama Ahmad Wasinuddin. Kita kan diprovok terus ya, hampir tiap hari diingetin jangan lupa acara besok, jangan lupa acara besok dikirimin. Dahsyat. Semoga menjadi amal soleh ya di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin kita semua. Saudara sekalian, saya mau langsung saja, ada beberapa isu penting dalam kaitan acara ini dengan apa yang terjadi beberapa hari terakhir ya. Yang terbaru adalah Balik Badan Legislatif DPR menyetujui rancangan revisi Undang-Undang Kementerian menjadi inisiasi DPR. Ya, ini penting. Saya sengaja cut garis bawahi di bold, di garis bawahnya di apalagi stabilo inisiasi. Jadi usulan menteri, usulan DPR. Biasanya pada sebagian besar produk legislatif kita itu usulan pemerintah, sebagian besar. Tapi kali ini justru usulan DPR. Ini menjadi sangat penting karena apa? Di pasal ke-15 kalau nggak salah, itu sebentar, saya biar akurat. Ini dia. Di pasal 15, undang-undang sebelumnya, itu disebutkan bahwa kementerian itu maksimal 34. Disebutkan. Tapi di pasal hasil revisi nanti kalau ini goal, kementerian dibentuk sesuai kebutuhan presiden. Masya Allah. Apapun ya, suka-suka presiden. Masya Allah. Ini makanya saya garis bawahi disebut dengan inisiasi. Usulan DPR tuh bayangkan. Kepentingannya presiden ya. Judul bungkusnya sesuai kebutuhan presiden. Nanti kalau tadi zaman Soekarno ada kabinet 100 menteri, bukan mustahil 100, 200 menteri, 1000 menteri gitu. Kata presiden, loh aku butuhnya segitu kok piye. Nah, nanti ada dirjen sayur lodeh, dirjen orek tempe. Kenapa? Karena ada kementerian makan siang gratis. Iya kan? Bisa jadi kan? Terserah presidennya dong. Kan begitu kan? Bisa jadi begitu kan? Nah, ini yang menjadi serunya di situ. Dan mohon maaf ya, kalau saya sangat keras terhadap partai ya, itu memang tidak bisa tidak. Balik itu disetujui 9 partai, Bos. 9 partai. Jangan cuma ngomong Golkar, PAN dan gerombolannya saja di Koalisi Indonesia Maju itu, tapi juga termasuk PDIP. Yang digadang-gadang menjadi lokomotif oposisi paling tidak di parlemen. Paling tidak ya. Tapi juga ada PKB, ada karuan. Ada satu lagi sebelum PKB, Nasdem karuan. Bahkan PKS setuju. Bahkan PKS setuju yang biasanya berbeda setuju. Nah, ini kan tidak kita bisa terjemahkan bahwa ini adalah dalam rangka mengakomodasi gerombolan pemenang curang. Kombinasi terbagus, jatah. Iya. Memberikan jatah alokasi jabatan kepada para gerombolan yang mau ikut memenangkan pertarungan secara curang, terstruktur, masif dan brutal. Sistematif serta brutal. Dan gila. Kalau ketemu Bang Egy tambah terus apa lagi nih, sedeng apa lagi ya. Jadi gitu. Bayangkan saudara sekalian, kan dengan digelembungkan kementerian terserap kebutuhan presiden, kan nanti Mas, bagi dong Mas, saya maka udah bantu kemarin, saya mengerahkan abdesi. Mas, bantu dong, kemarin kan saya udah mengerahkan dirjen saya, menteri saya. Semua bisa kebagian, dan itu semua partai. Begitu kelakuannya. Jadi pertanyaan utama saya, apakah kalian masih percaya dengan partai itu? Kalau masih percaya juga. Ada ini kol-kolah. Partai. Kol-kolah itu enggak gitu, Bang. Toko
baju di toko ya, Ba Jim Dal itu baju di toko jadinya. Lekut Bunjadin itu kalau bahasa kita baju di toko kan gitu kan, Ba Jim. Abang kayak gini, selingan aja. Jadi gitu yang pertama ya. Ini tidak bisa tidak kita terjemahkan itu. Yang kedua, dalam setiap penyusunan atau revisi undang-undang itu ada namanya meaningful public participation. Cia, bahasa cengkarengnya ada seperti itu. Bahasa kitanya zaman Majapahit zaman dulu. Ada partisipasi publik yang bermakna. Sekarang bagaimana bisa ada partisipasi publik apalagi bermakna? Sampai hari ini orang sekelas Bivitri Susanti, sekelas Refli Harun yang kita sebut-sebut sebagai pakar hukum tata negara pun tidak tahu draftnya seperti apa. Barang yang dibahas itu seperti apa. Gimana kita yang aktivis saya terutama dan teman-teman sebagiannya kan aktivis pinggiran jalan. Kalau beliau-beliau masih lumayan ada lawyer ya kan, ada sidang-sidang yang di ruangan terhormat. Kalau saya kan nggak ada, kalaupun hadir di sidang, di sidang juga. Jadi bagaimana ada partisipasi publik yang bermakna sehingga kita bisa beri masukan kritis dan sebagainya. Jadi bagaimana sejak zaman Joko Widodo ini semua peraturan perundangan itu disusun secara ugal-ugalan. Anda tahu yang namanya undang-undang IKN itu disusun dengan sangat cepat. Cuma 42 hari. Sangat cepat, 42 hari langsung goal dari mulai diajukan sampai disahkan. Belum pernah ada itu. Bagaimana sesuai kebutuhan kemauannya presiden. Dan ini revisi undang-undang kementerian ini muncul ketika Prabowo menyebut akan menambah jumlah kementerian yang dibocorkan oleh majalah Tempo Group sampai 40. Kalau teman kita Sagana Nenggolan dalam salah satu artikelnya bisa menyebut sampai 50. Bukan mustahil juga. Itu yang pertama ya yang kita kritisi. Makanya saya mendukung penuh langkah teman kita Ahmad Wazinuddin ini menggalang kita semua untuk menjadi semacam konsorsium kalau begitu ya, apa namanya? Enggak, dengan konsorsium itu kita mengkritisi Bang. Jadi enggak one man show satu-satu gitu Bang. Ibarat dulu waktu kita masih sekolah SD kan kalau lidi satu gampang dipatahkan. Tapi kalau diikat menjadi sapu, nah itu perlu ekstra keras untuk mematahkannya gitu kan. Nah itu saya sepakat sekali bahwa kita mengkritisi itu memang sebaiknya jangan satu-satu. Kalau kita bisa tergabung dalam sebuah kelompok konsorsium atau apapun namanya, selain lebih powerful juga lebih lebih susah dihancurkan. Ya tentu kita tetap bermohon pada Allah agar Allah memberikan pertolongannya. Yang kedua, tadi sudah singgung oleh teman kita tadi Ahmad Wazinuddin, bagaimana Prabowo mengatakan emang lu doang yang kerja. Yang mau kerjasama ikut sama-sama, yang nggak mau kerjasama ya sudah nggak apa-apa. Nonton di pinggir aja. Penonton yang baik jangan ganggu-ganggu kami mau kerja. Nah ini kan hampir setali tiga orang dengan ucapan-ucapan yang selama ini dilontarkan oleh biang toksik. Kalau teman kita bilang toksik, saya mengatakan biang toksik, paling enggak ada dua alasan tadi kan toksiknya itu. Nah seperti itu. Untuk sekelas Prabowo, ditambah sebelumnya ada Bambang Susatyo ya, yang mengatakan bahwa kelak pemerintahan tidak perlu ada oposisi. Yang diperlukan adalah kerjasama, gotong royong. Maksudnya apa? Supaya nggak ada yang ngawasi, supaya kalian bisa terus melanjutkan perampokan sumber daya alam, ya supaya kalian terus bisa bagi-bagi kemaksiatan gitu ya, karena itu kan kemaksiat itu ya. Sementara rakyat kita cuma jadi penonton dan membayar pajak aneka pajak serta membayar harga-harga barang lebih tinggi daripada seharusnya. Nah, ini hal-hal yang harus kita kritisi. Karenanya judulnya bagus banget kan ini kan. Saya agak muter-muter ya karena pinggang saya. Deklarasi bersama advokat aktivis ulama dalam masyarakat sipil. Ya, penegasan sikap kritis dan korektif. Nah, itu kan deklarasi bersama itu menarik kan terhadap kekuasaan Prabowo Gibran. Jadi memang kita harus tetap bunyi, terus suarakan kebenaran seperti kata Bang Eki tadi dikatakan. Kalau kita kutip surat Al-Isra ya, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Memang Allah janjikan kebatilan itu pasti hilang. Innal batila kana zahuqa, pasti hancur, pasti sirna itu dijamin oleh Allah. Tapi ayat di depan kul katakanlah Muhammad ja'al haqqu, datangkan kebenaran, tampilkan kebenaran, suarakan kebenaran, perjuangkan kebenaran. Kan begitu. Kalau kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an,
bahwa kebatilan yang terorganisir mampu mengalahkan kebenaran yang tercerai-berai. Itu kata, Masya Allah, itu salah satu manusia yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Kan begitu kan, udah pasti benarnya. Amirul Mukminin juga. Nah, jadi kalau orang-orang yang benar, orang-orang soleh, orang-orang baik diam saja, maka kebatilan, kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman akan semakin merajalela. Nah, pada porsi inilah kita mengambil posisi, ya. Walaupun peran sejarah ini, walaupun mungkin nanti skalanya efektivitasnya tidak beda dengan kisah burung pipit yang meneteskan air dari paruhnya di atas kobaran api yang membakar Ibrahim alaihissalam. Sehingga cicak berkata, Pipit lo bego banget sih. Mana mungkin api yang berkobar-kobar mati dengan air dalam paruhmu yang kecil itu. Orang akan mengatakan begitu. Japri saya juga, bang, udah bang, percuma bang bunyi-bunyi. Ini rezim zalim, ini rezim dajjal. Nanti abang malah ditangkap, udah percuma. Memang. Tapi karena ini tuntutan perintah Allah, dan kita yakin Allah pasti punya rencana-rencana dengan setiap perintahnya, yang pasti itu kebaikan buat kita lakukan peran itu. Dan memang Allah tidak bertanya pada kita, kenapa kamu tidak menang perang? Kenapa kamu tidak bisa mengalahkan musuh kamu? Bukan. Yang Allah pertanyakan, kenapa kamu tidak ikut perang? Kenapa kamu tidak berangkat? Dalam Al-Baqarah ayat-ayat berapa itu? Wah, disebutkan bagaimana Allah ternyata menyebutkan bahwa memang Allah memberikan rasa enggan, rasa ogah, rasa takut pada kaum munafik untuk tidak berangkat berjihad. Mereka datang pada Rasul dengan berbagai alasan, nanti rumah saya bagaimana, kalau masuk maling dan sebagainya. Tapi Allah dikasih tahu Rasulullah SAW bahwa mereka memang tidak ingin berangkat, sehingga Allah tambahkan rasa enggan tadi dalam hati mereka. Dan kita berlindung semua kepada Allah SWT. Semoga Allah masukkan kita dalam radar, sehingga kita terpilih menjadi bagian dari pejuang-pejuang kebenaran. Dan satu lagi sebagai penutup, selain kita lakukan persiapan-persiapan, ya, mengasah kemampuan, belajar apa segala macam, juga mempersiapkan dan memantaskan diri. Memantaskan diri ini penting, saudara sekalian. Ya, betul. Sehingga Allah bilang, kenapa kamu nggak pantas ikut pasukan ini, Jundullah. Ya Allah, saya daftar, saya berani, saya kuat. Kamu nggak pantas. Ini bukan GR ya? Bukan. Kita kan semua berharap sebab Allah masukkan. Karena nggak pantas. Karena untuk menjadi pejuang kebenaran itu orang-orang terpilih. Fir'aun itu dikirimkan oleh Allah Musa alaihissalam, bukan Korun, Haman dan sebagainya. Musa yang dipilih dan siapa? Saudaranya Harun. Namrud itu yang dikirim pada Allah oleh Allah itu adalah Ibrahim, karena orang-orang itu terpilih. Nah, itu kita memantaskan diri. Dimulai dengan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatak dan seterusnya sebelum. Bahkan dari sebelumnya, ya kan? Astagfirullahaladzim. Dari ayat sebelumnya, Ustaz, Akimi salah dilukli samsi, kesakilail dan sebagainya. Nah, itu saja Bang Ahmad Kosinudin, makasih kesempatannya, mudah-mudahan bermanfaat, dan nanti kita kalau ada kesempatan kita akan kembangkan dalam eksplorasi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Edi Mulyadi. Jadi kalau beliau sampaikan itu, saya meyakini ayat Al-Quran yang menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kabudara maqta indallahu an taqulu ma la taf'alun, itu tidak berlaku karena beliau ini memang benar-benar membersamai kita semua, bahkan sudah merasakan nikmatnya dampak dari perjuangan. Ya, dampak dari perjuangan, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, bisa bareng-bareng terus berjuang. Selanjutnya kita tahu bahwa di antara legasi saudara Joko Widodo adalah ijazah. Asli atau palsu? Palsu atau palsu? Palsu. Nah, karena itu saya minta Bang Muslim Arbi yang kemarin menggugat dan akhirnya juga ya prinsipilnya ini untuk menyampaikan pandangannya. Legasi ini apakah akan diwariskan oleh Prabowo kepada kita? Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para senior, para ustadz, para ulama, para advokat, ya kan, para aktivis semua, teman-teman media. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya masuk ke ijazah palsu, ya kan, saya mau bicara pemilu palsu. Saya mau mengawali dengan pertanyaan,
apakah ini pemilu dilakukan oleh pemerintah Indonesia atau ini pemerintah Cina? Nah, itu dia. Menurut pendapat saya, pemilu hari ini adalah pemerintah Cina mengadakan pemilu yang dilaksanakan oleh gubernur jenderalnya di sini. Ya kan? Kenapa demikian? Saya punya alasan kuat. Pertama, Jokowi minta 3 periode. Lalu kemudian memanfaatkan Luhut, ya kan, Imin, kita harus menyebutkan juga, lalu Jul, ya kan, orang-orang yang tersandra, ya kan, untuk menggerakkan ini dan gagal, ya kan. Itu yang pertama. Meminta Megawati agar supaya mendukung 3 periode. Megawati menolak. Lalu kemudian terjadi pertempuran keras dan dia kemudian punya capres sendiri, ya kan. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, bahwa Cina menggelontorkan uang, ya kan, dalam Pilpres 2024 ini. Terakhir ketemu di bulan Juli di Chengdu. Ya kan, Chengdu 125 triliun. Logikanya apa? Ini kan sudah mau habis, ngapain lagi ngasih uang? Itu loh. Uang itu untuk apa? Juga tidak jelas, ya kan? Nah, itu. Yang kedua. Yang ketiga, Pilpres ini langsung ketua tim sesnya adalah Joko Widodo. Nah, cawe-cawenya itu. Dan cawe-cawenya itu masih tidak dicabut. Dengan cawe-cawe itulah menggerakkan Panglima, menggerakkan Kapolri, menggerakkan para menteri, para gubernur, sampai kepala desa. Yang keempat, menggunakan APBN untuk membiayai bansos, untuk bagi-bagi. Dan kemarin dibuktikan di sidang MK kemarin. Jadi, saya punya kesimpulan bahwa KPU, ya kan, Bawaslu, DKPP, dan MK itu adalah alat-alat untuk mendukung pemilu Cina di Indonesia ini. Kalau tidak terima, kita berdebat. Nah, oleh sebab itu, saya punya keyakinan sampai hari ini, ketika MK dengan sidang pura-pura itu, apa buktinya? Soeharto itu kayak benar aja itu kan, gitu. Soeharto itu kan hebat betul Soeharto. Wah, dramatisasinya ini itu macam-macam lah, ya kan. Ujungnya konyol, letoy, ya kan. Itu kan menipu dia itu kan dia. Konon katanya dia punya kasus tersandar dengan persoalan BLBI, ya kan. Jadi saya punya kesimpulan bahwa Pilpres 2024 itu adalah pemilu dilakukan oleh Xi Jinping untuk mengawal investasi Indonesia, ya kan, agar supaya aman dan lancar. Dan segala bentuk demokrasi itu di bumi hanguskan. Mau demo di KPU, demo di Bawaslu, bahkan saya sama Bang Egy mau diserbu anak-anak Ambon kan kemarin itu ya, di Bawaslu. Begitu juga demo di DPR. Semuanya itu dianggap tidak ada, nihil semuanya. Demo di MK, nihil semuanya. Harus jalan. Nah itu yang pertama. Jadi sampai hari ini saya punya kesimpulan bahwa ini adalah pemilihan presiden versi Cina. Kenapa? Belum diumumkan, Prabowo sudah diundang duluan. Ya kan? Kemudian sebelum pengumuman MK, itu datang Menlu Cina ke sini. Ngapain coba? Jadi saya punya kesimpulan dengan beberapa indikasi tadi itu bahwa ini adalah pemilu Cina di Indonesia. Dan Indonesia sampai hari ini sudah menjadi negara bagian Cina. Indo-Cina. Jadi oleh sebab itu kalau misalnya di Konawe, di Halmahera terjadi pengerukan sumber-sumber daya alam, nikel dan sebagainya, kita protes, dilawan oleh aparat. Memang itu apa? Ini negara siapa sih kan itu masalahnya? Dipimpin oleh itu tadi, kepala toksisnya, Luhut Binsar Panjaitan. Kepala toksis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah ini kita harus menyatakan sedih. Selama 12 tahun, mulai wali kota, gubernur, ya kan, sampai presiden, kita dipimpin oleh presiden palsu. Mengapa presiden palsu? Karena punya ijazah palsu. Ijazah palsu dari mana? Sudah dibuktikan oleh pengadilan, Bang Egy, Saudara Ahmad, ya kan, dan pengacara-pengacara yang lain di PN Solo, di PT Semarang, dan Mahkamah Agung. Inkrah. Jadi, wahai 270 juta rakyat Indonesia, Anda itu punya presiden palsu. Saya bertanggung jawab atas omongan saya ini. Dan rencananya, hari Senin saya akan melaporkan Joko Widodo ke Mabes Polri supaya ditangkap. Kenapa? Ada itu kepala desa, ya kan,
punya ijazah palsu ditangkap. Nah itulah. Nah kenapa presiden punya ijazah palsu ditangkap? Ada apa dengan polisian kita nih? Kan itu masalahnya kan. Itu yang pertama. Yang kedua, hari Senin juga kami akan melaporkan Saudara Otto Hasibuan memberi keterangan palsu pada persidangan PN Jakarta Pusat bahwa mengatakan ijazah Jokowi ada. Mana barang itu? Nah, mana barang itu? Kagak ada. Jadi, musim teman-teman akan melaporkan Saudara Otto Hasibuan. Ketua apa itu? Advokasi apa? Ketua Pradi. Jadi jangan mentang-mentang Anda ketua Pradi, kami nggak takut. Kami akan melaporkan Anda ke polisi karena itu ancaman 7 tahun, ya kan? Memberikan keterangan palsu di pengadilan. Nah, oleh sebab itu, ya. Dan kemudian kami akan ke KY dan ke Badan Pengawasan di Mahkamah Agung, ya kan? Melaporkan hakim-hakim PN. Bayangkan saja itu. Hakim PN itu untuk memeriksa syarat formil saja 5 bulan. Bayangin aja. Surat kuasa itu ya. Surat kuasa 5 bulan, bagaimana tuh? Dan saya akan minta supaya Guinness Book of Record mencatat bahwa ini adalah persoalan luar biasa. Salah satu di antara keanehan dunia adalah negara Republik Indonesia punya penduduk 270 juta tapi dipimpin oleh seorang presiden palsu. Jadi kita minta supaya Guinness Book of Record memuat ini. Saya kira itu yang paling penting. Nah, terakhir. Nah, saya minta ini Mas Bowo jangan lagi menghidupkan Orde Baru Jilid 2 atau New Orde Baru, ya kan? Kan kita semua sudah tahu 30 tahun seperti apa kan itu dia. Ya, jadi jangan karena pegang burung di depan di depan Xi Jinping lalu kemudian melahirkan tangan, kita negeri paling kaya. Jangan Anda mengemis. Semua ada. Arab Saudi itu cuma minyak saja dia kaya. Kita semua punya ada. Gitu loh bagaimana sih? Semua minyak, batu bara, air, udara pun ada semua. Jadi jangan kita mengemis. Kita negara kaya. India yang nggak punya apa jadi kekuatan dunia. China punya apa? Toh mereka bisa menjelajahi ekonomi. Indonesia punya ada semuanya. Ngapain kita harus pegang burung depan mereka? Gitu loh. Karena nggak punya presiden asli. Nah ini jadi kita ingin supaya Saudara Prabowo kan benar meskipun kita kritik tadi harus Anda menjadi presiden asli, jangan menjadi presiden palsu. Jangan menjadi boneka dari presiden palsu. Itu loh. Ya kan jadi buka ruang untuk diskusi bahwa negeri ini bukan hanya persoalan urusan makan siang saja, ya kan? Bahwa negeri ini adalah semua kepentingan kita. Kalau cuma mikirin sendiri, pasti akan cepat mati gitu barang. Cepat mati dia nih. Ya. Oleh sebab itu, bukalah keran demokrasi, ya kan? Penegakan hukum, moral itu tinggi. Dan saya minta DPR jangan juga menjadi kacung, ya kan tadi itu. DPR kan katanya menginisiasi ya 40 apa 50 kementerian. Nah, di zaman Soekarno saya ingatkan saja, ketika Soekarno membentuk kabinet 100 menteri, itu adalah tanda-tanda kejatuhan dia. Jadi sekali lagi, tidak perlu banyak menteri banyak-banyak kan. Ya kan? Sedikit saja. Enggak jelas kata menteri itu, ya kan? Lebih banyak teman-teman di lapangannya bekerja, itu loh. Jadi oleh sebab itu, kita minta buka ruang demokrasi, penegakan hukum, konstitusi dan undang-undang supaya negeri ini kita bisa menjadi negeri kita bersama. Bukan satu golongan, bukan satu partai atau partai-tai. Jadi itu. Jadi sekali lagi karena apa? Akibat gonjangannya itulah kita harus merasakan rusaknya hukum, rusaknya demokrasi, merusaknya moral kekuasaan hari ini, ya kan? Ya kan? Meskipun presiden sudah palsu, tidak tahu malu, punya ijazah, kan kita ketemu dengan yang urusan UGM, ya kan? Ya Prof. Egi ya. Nah, dia datang, dia juga malu-malu sebetulnya. Nah, jadi, oleh sebab itu, sekali lagi, jangan setelah ini saya ditangkap. Setelah ini saya ditangkap, kami semua ditangkap tidak. Kami adalah bangsa yang cinta negeri ini yang melaksanakan Undang-Undang 45. Ya kan? Itu yang paling penting. Jadi, buka ruang oposisi. Hei Bambang Susatyo, jangan kemudian menutup keran oposisi dengan kita gotong royong. Gotong royong, akibat gotong royong yang kemudian maling bersama, Setia Novanto masuk penjara, Aziz Samsuri masuk penjara, ya kan itu masalah. Itu pimpinan ketua dan wakil-wakil DPR, ini masalahnya. Jadi jangan Anda bilang ini gotong royong apa, maling apa, itulah.
Nah, gotong royong untuk nyolong rame-rame. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Masya Allah. Takbir. Terima kasih Bang Muslim Arbi. Beliau ini penggugat prinsipal dalam perkara gugatan ijazah palsu Saudara Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemarin belum masuk ke pokok perkara, baru di tengah jalan ya, di NU ya, dianggap tidak dapat diterima ya, pengadilan tidak berwenang. Saya mau ingatkan bahwa di antara legasi kepemimpinan Saudara Jokowi yang konon Prabowo akan melanjutkan, nah, kita akan kritisi apakah termasuk ini yang akan dilanjutkan, yakni kriminalisasi baik terhadap ulama termasuk ajaran Islam. Saya ingin ingatkan bahwa Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam itu dibungkam hanya karena memperjuangkan khilafah. Hizbut Tahrir dicabut BHP dengan alasan karena memperjuangkan khilafah. FPI tidak diperpanjang SKT-nya dengan alasan ADART-nya menganut perjuangan tentang khilafah nubuwah. Dan ada satu tambahan, ternyata tidak berhenti ya mempersekusi, mengkriminalisasi organisasinya. Sampai orang-orang ya yang mendakwakan khilafah pun mendapat kriminalisasi dan akhirnya divonis penjara 12 tahun saja dari Khilafatul Muslimin. Jadi kalau organisasi yang sudah kena HTI dan FPI, kemudian tokoh ulama ada Habib Rizik Syihab, kita ingat ini yang pertama kali dikriminalisasi. Dan terakhir di era rejim Jokowi juga Ustadz Abdul Qadir Baraja yang beliau punya organisasi namanya Jamaah Khilafatul Muslimin yang diantaranya punya tugas dakwah khilafah, itu juga dipenjara hanya gara-gara itu. Jadi saya katakan tidak ada kesalahan dari semua tokoh-tokoh ulama kita, termasuk tadi Ustadz Farid Uqbah, Ustadz Anung, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, tapi hanya dakwah. Nah, tapi untuk melihat detailnya kita minta ya 10 menitan lah ya Ustadz Abu Salma untuk menyampaikan pandangannya dan menceritakan apa sih yang dialami Ustadz Abdul Qadir Baraja kok sampai di penjara begitu, dan terakhir kabar beliau posisinya bagaimana. Demikian. Ya, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang berbahagia ini saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Hajinuddin yang sudah mengundang sehingga saya bisa hadir, dan juga yang saya hormati Profesor Egi dan sahabat-sahabat semuanya, Buya, Fikri Bareno dan para media yang bisa menyaksikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah, saya secara pribadi maupun mewakili dari Khilafatul Muslimin, pertama mengkabarkan memang dalam proses hukum khalifah saya termasuk tim dari 6 orang yang ditunjuk oleh lembaga untuk pengajuan proses hukum, yang pada kesempatan kali ini sebagai kuasa hukumnya Jos Ekel, non muslim, dan ini sudah mengajukan PK, tinggal menunggu keputusan dari MA. Nah, proses panjang dan pabaliut lah bahasa Sundanya, pabaliut, jadi nggak jelas, rumit gitu. Kondisi Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja sehat dan salam kepada kita semua. Beliau ada di Lapas Cirebon. Ya, jadi kasus kita sempat ditangkap 43 orang se-Indonesia, dan tuntutan khalifah itu Abdul Qadir Hasan Baraja 14 tahun, vonis 10 tahun. Nah, terus Sekarang udah jalanin berapa tahun? sudah sejak 7 Juni 2022. Nah, akhirnya pada kesempatan itu karena mendefinisikan khilafah ini berbagai macam, saya mewakili Khilafatul Muslimin diajak Mabes Polri ke Turki, diskusilah di sana terkait tentang khilafah, bagaimana mendefinisikan. Jadi kalau bahasa lainnya, kalau orang menciptakan kondisi keburukan, mungkin kalau tadi diceritakan para senior tentang bagaimana pemilu palsu, bagaimana ijazah palsu, itu cipta kondisi yang buruk gitu kan. Kita hari ini menciptakan kondisi yang benar, yang hak. Nah, jadi itu akan senantiasa berlawanan, berpasang-pasangan. Nah, dipaksa khilafah ini berkuasa sehingga seolah-olah menentang negara, sehingga negara memiliki peran untuk mendiskreditkan, bahkan mengklaim ini adalah penjahat dan ini adalah memberangus. Karena apa? Diciptakan oleh mereka khilafah ini berkuasa.
seolah ingin berkuasa, ingin merajai dunia ini. Itu cipta kondisi mereka. Nah, maka Ana sampaikan khilafah ini adalah ajaran sebagaimana perintah Allah an aqimudin wala tatafarraqu fihi dalam surat Asy-Syura ayat 13. Jadi menegakkan din memang bagian daripada syarat adalah bersatu. Maka saya sepakat kalau hari ini kita berkumpul dalam rangka iqamatuddin supaya bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah yang terpenting. Maka perjalanan khilafatul muslimin yang hari ini tidak ada kejelasan entah itu teroris, entah itu radikal, entah itu kriminal, ya begitu saja mengalir. Kita mengurus hukum pun dipersulit. Ya, di PN Bekasi saja itu untuk mengeluarkan putusan kasasi saja itu sulit sampai berbulan-bulan. Kita juga mengawal PK juga sulit. Inilah hukum kita hari ini. Maka mudah-mudahan yang mayoritas muslim Indonesia ini bisa berpikir bahwasanya kita sudah mayoritas di Indonesia, kenapa sih kita tidak memperjuangkan Islam yang kafah? Nah, itu sebetulnya prinsipnya. Jadi kalau ada orang Islam hari ini diajak untuk menegakkan syariat, bahkan bicara tentang bahwasanya kita hari ini sebenarnya bersatu dalam sistem khilafah masih alergi, berarti perlu evaluasi kembali. Sebagaimana hari ini kita kriminalisasi tentang ulama. Ya, hari ini sahabat kita tinggal 11 orang se-Indonesia. Ada yang divonis 5 tahun, ada yang divonis 6 tahun, ya, ada yang divonis 7 tahun, dan tertinggi Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja 10 tahun. Nah, tentunya harapannya saya mewakili untuk mendoakan beliau. Ya, mudah-mudahan beliau sabar, dan tentunya harapan juga kita bisa segera bersatu melawan kezoliman ini. Nah, ini harapan kita bersama. Dan saya alhamdulillah cukup gembira hari ini diundang hadir dalam rangka untuk menyampaikan persoalan ini. Yang jelas di Turki itu sudah final bicara mendefinisikan khilafah. Kita sebagaimana mendefinisikan Adam terlahir sebagai khalifah sendiri, tanpa masyarakat, tanpa teritorial. Jadi definisi khilafah itu ya Adam tercipta sendiri, bukan mendefinisikan khilafah ala minhaj khulafaur rasyidin. Kalau kita mendefinisikan itu ya akhirnya kita memaksakan kekuasaan. Nah, itulah yang Anda sampaikan di Turki, termasuk analogi. Kalau khilafah ini berdiri bukan kesepakatan. Tidak sebagaimana negara, tidak sebagaimana masjid, mendirikan masjid butuh kesepakatan. Tapi khilafah ini seperti sholat, mau sepakat nggak sepakat, mau 2 orang ya tetap berjalan penegakan khilafah itu, gitu kan. Nah, inilah yang hari ini sebenarnya banyak sahabat-sahabat kita terkena cipta kondisi sehingga khilafah ini sulit untuk ditegakkan. Karena memang ada porsi-porsi yang memang ideal, gitu kan. Sebagaimana yang hari ini digaungkan harus min Quraisy. Walaupun khalifah kita min Quraisy, tapi kan itu tidak disampaikan ke publik, gitu. Baraja itu kan, tapi kita tidak sampai karena itu adalah sebuah keafdolan. Tetapi kita hari ini adalah yang fardu ain, yang pokoknya yang hari ini kita perjuangkan. Nah, inilah alhamdulillah khilafatul muslimin hadir, dan harapan saya tentunya bisa berkumpul dengan para pejuang, termasuk Prof, Egy, dan sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan di kesempatan waktu yang lain juga kita bisa hadir diundang Ustadz Khojinuddin. Baik. Ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Jazakumullah khairan katsira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Jadi kita doakan mudah-mudahan Ustadz Abdul Qadir Baraja diberi kesabaran dan tidak ada lagi framing ya terhadap umat Islam yang berdakwah kemudian dianggap penjahat lalu dipenjara. Harusnya penjahat itu yang merampok kekayaan alam negeri ini kemudian disetor ke Cina, itulah penjahat, toksit. Penjahat itu adalah apa? Mereka yang kemarin ada 5 juta ekspor nikel ilegal. Kemana itu barangnya? Tidak mungkin satu negara, satu NKRI ini nggak tahu. Nggak mungkin saudara Luhut bin Sarpanjaitan tidak tahu. Jadi kalau mau yang merugikan negeri ini bukan Abdul Qadir Baraja, Luhut bin Sarpanjaitan. Tangkap itu Luhut bin Sarpanjaitan. Tapi hari ini umat Islam yang mensurahkan hanya berdakwah, mohon maaf, kami tidak anti terhadap non-muslim, tapi kalau menyakiti umat Islam semau-maunya terhadap negeri kami bisa lebih marah daripada mereka. Takbir. Itu jadi mudah-mudahan kita nggak perlu takut lagi untuk mendakwahkan apapun materi dakwah dalam Islam, mau sholat ya, mau
tentang puasa, zakat, haji, jihad, nggak usah takut. Itu adalah hak konstitusional karena kita beribadat dalam konstitusi juga dijamin. Nah, selanjutnya kita minta pandangan ulama kepada Buya Fikri Baireno, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Bang Ahmad Khazinuddin hadir juga pada kesempatan hari ini. Bang Edi Mulyadi, Bang Egi Sujana, kemudian Abu Salma ya sahabat saya. Ada juga Bang Muslim Harbi ini, Bang Yanuar, Ajis Yanuar. Ini tokoh kita juga nih, apa namanya? Pak Gamari, aduh saya sahabat lama saya jadi lupa saya namanya. Banyak tokoh-tokoh yang hadir. Yang apa namanya dalam list kita hari ini mungkin hampir 100 lebih ya Ustaz ya. Pertama sekali saya ingin menyampaikan begini, apa namanya, saya Fikri Baireno. Kenapa kita hari ini apa namanya berkumpul, salah satu adalah boleh jadi karena parlemen kita, DPR kita hari ini, pengawasan yang mereka mempunyai hak untuk itu ternyata sangat lemah yang dilakukan selama 2 periode pada rezim Jokowi ini. Makanya ini sangat penting. Ada kelompok-kelompok, ada tokoh-tokoh, ada warga bangsa yang punya perhatian khusus terhadap bangsa dan negara ini dan menjaga negeri ini agar tetap utuh. Dan itulah menjadi kewajiban dan tugas kita bersama. Lebih jauh mungkin pesan daripada Islam, karena 90% penduduk negeri ini adalah orang Muslim. Kuntum khaira ummatin ukhrajat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Ini adalah merupakan bahagian tugas kita. Tadi sudah disetir juga oleh Bang Ahmad Khazinuddin bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar itu adalah bahagian yang sangat kita perlu tegakkan di negeri ini, karena banyak hal-hal yang dilakukan oleh penyelenggara negara terhadap pelanggaran-pelanggaran. Dan bahkan kalau kita lihat misalkan seperti Undang Dasar 45 pasal 28 ayat 3-nya itu menyatakan kebebasan berkumpul, bersyarikat dan menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang. Tetapi para pejabat tinggi negara kita malah menyerang siapa yang kritis terhadap negeri ini, dianggap seolah-olah orang yang mengganggu. Nah, ini perlu kita ingatkan nih kepada Pak Prabowo yang sebentar lagi akan dilantik menjadi presiden. Tolong Anda pahami undang-undang dan konstitusi negara, bahwa siapapun warga negeri ini yang bersikap kritis adalah dijamin oleh undang-undang untuk menyampaikan pendapat, untuk meluruskan setiap hal yang penyelenggara negara lakukan. Ada kesalahan-kesalahan, maka hak setiap warga negara, hak kita bersama-sama untuk meluruskan, menyampaikan pendapat. Seperti juga yang hari ini kita sampaikan. Dalam ayat lain juga agama kita, kitab suci kita, Al-Quranul Karim menyampaikan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada sekelompok orang di antara kalian itu yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Dan inilah hari ini sejatinya kalau DPR kita berfungsi dengan baik, melakukan hak pengawasannya dengan baik, boleh jadi fungsi-fungsi kita sebagai warga negara ini tidak begitu penting, tetapi karena iya sudah diwakili oleh anggota dewan kita. Tapi karena hari ini fungsi pengawasan oleh DPR ini hampir tidak berjalan, makanya kita ada tokoh-tokoh yang peduli dengan bangsa dan negeri ini menjadi hal yang sangat penting.
Jadi sekali lagi saya sampaikan, kehadiran kita, para aktivis yang berdiri tegak lurus menjaga bangsa dan negara ini menjadi hal yang sangat penting ketika 2 periode hari ini dan ditambah lagi ke depannya, bahwa kita melihat instrumen-instrumen negara kita ini yang tidak begitu efektif berjalan menjaga bangsa dan negara sehingga tetap pada koridornya, pada relnya yang benar. Maka oleh sebab itulah dipentingkan bahwa ada kelompok-kelompok yang kritis yang bisa menyampaikan pendapat seperti hari ini. Lebih lanjut misalkan ketika Rasulullah juga mengingatkan, apabila kamu melihat satu kemungkaran, satu pelanggaran-pelanggaran, maka kamu luruskan dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu. Hari ini yang kita lihat sangat kurang dilakukan oleh para mereka yang mempunyai kekuasaan. Tetapi bila kamu tidak punya kekuasaan, maka fabilisani, maka dengan mulut kamu, dengan lisanmu, dengan pena kamu, dengan tulisan kamu, dengan media kamu. Inilah hari ini dengan podcast kamu, dengan YouTube kamu. Inilah hari ini kita kelompok-kelompok yang ingin mengajak bangsa ini, menjaga bangsa ini agar tetap eksis dan utuh dan berjalan di rel kebenaran sesuai dengan konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Itu menurut saya mungkin kehadiran kita hari ini, sehingga sikap kritis para tokoh-tokoh aktivis, para ulama dan mahasiswa, pemuda, seluruh warga bangsa ini yang cinta dengan negeri ini, yang ingin melanjutkan agar bangsa ini tetap eksis, maka itu adalah sangat diharapkan oleh bangsa dan negara ini. Mungkin kadang banyak tokoh yang mau bicara, saya cukupkan sekian. Kita akhiri. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya langsung saja ke Pak Gamari. Saya ketemu beliau terakhir dengan Pak Amin Rais ya. Oke Pak. Sekarang kepada beliau dipersilakan untuk menyampaikan pandangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa zamal akhzaba wahdah, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan, saya hormati seluruh tokoh yang berada di tempat ini. Saya mau menambahkan bahwa, dan sekaligus menegaskan, bahwa kami di sini sedang melaksanakan perintah Allah untuk mengingatkan dan mengajak kepada yang ma'ruf dan menjauhi yang mungkar. Sebagaimana ayat yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, surat Al-Imran ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Mudah-mudahan kita semua itu tergolong orang-orang yang beruntung karena melaksanakan perintah untuk mengajak yang ma'ruf, menjauhi yang mungkar. Dalam kaitan itulah maka izinkan saya untuk mengingatkan kepada kita semuanya, terutama kepada pemimpin, baik itu sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan dengan segenap perangkatnya, karena mereka ini memegang peranan yang sangat penting untuk menuju cita-cita bangsa Indonesia. Kalau bukan segolongan atau pengingat kepada para pemimpin yang juga manusia biasa ini, maka mereka akan melaksanakan kekuasaannya suka hatinya, dan ini tidak kita inginkan karena akan merugikan masyarakat bangsa Indonesia. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya ingin menegaskan juga bahwa kami di sini bukan ingin mengganggu siapapun, apalagi mengganggu pemimpin. Kami di sini justru ingin membantu bagaimana pemimpin bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya demi kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Karena tugas mensejahterakan rakyat adalah tugas pemimpin, tugas para penguasa. Oleh sebab itu kami berharap pada para pemimpin bangsa ini untuk mencintai rakyatnya
Dan saya yakini rakyat pun akan mencintai pemimpinnya. Ketika pemimpin dan rakyat saling mencintainya dalam kerangka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjamin keberkahan dari langit dan muka bumi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samawati wal ard. Jika sekiranya penduduk sebuah negeri, ya termasuk pemimpinnya, beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim, niscaya Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan muka bumi. Ini menjadi pengingat bagi kita semua. Hei para pemimpin, jangan kalian melupakan Allah yang menciptakan bumi dengan segala isinya. Kalian adalah hamba Allah yang harusnya taat pada Allah Subhanahu wa taala. Patuhilah undang-undang yang ada sebagaimana yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita, terutama dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Dalam kesempatan ini juga kami ingin menegaskan bahwa kami bukanlah toksik, tapi adalah orang-orang yang sedang menyampaikan kritik. Kritik konstruktif, kritik membangun, bukan kritik untuk merusak. Oleh karena itu jangan sampai salah dan disalahkan atau diputar balikkan sehingga kemudian menimbulkan kesan yang berbeda. Sebab itu inilah peran teman-teman saya di media. Jangan sampai terjadi distorsi informasi. Artinya pemutarbalikan fakta, seakan-akan kami semua di sini adalah teroris. Bukan. Kami justru orang-orang yang aktif memperhatikan, mempedulikan kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara ini. Sebab itulah saya juga ingin menegaskan sekali lagi, wahai para pemimpin yang menggunakan rujukan buku yang sesungguhnya apabila benar diikuti akan sejahtera bangsa ini, ada sebuah buku yang namanya Reinventing Government Management, RIGOM. Buku ini menjadi rujukan dalam mengelola negara sehingga negara itu adil dan makmur. Tetapi jangan sampai disalahgunakan. Jangan sampai RIGOM ini digunakan hanya untuk kepentingan pengusaha dan pengusaha. Ini justru penyalahgunaan pedoman yang seharusnya bermanfaat bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, kami di sini sekali lagi para aktivis berusaha untuk berjuang semampu yang bisa kami lakukan demi kepentingan kesejahteraan secara adil dan merata. Dengan ini pula sekali lagi kami ingin turut serta agar kehidupan berbangsa dan bernegara ini tidak diwarnai dengan kejahatan. Jangan melakukan kriminalisasi, jangan melakukan kebohongan, jangan melakukan penipuan atau segala bentuk yang kemudian bisa merugikan kita sendiri. Demikian yang saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian. Marilah kita bersama-sama bersatu padu, bekerja sama, bangkit untuk turut serta mensejahterakan kehidupan bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Terima kasih Pak Kamari. Jadi suasananya saya seperti berada di rapat paripurna gedung DPR RI begitu. Harusnya orang-orang seperti beliau ini ya menjadi anggota legislatif gitu ya. Jadi enak kita kan ya menyimaknya begitu. Tapi sayangnya karena sistem pemilu wani biro, maka hanya yang berduit lah yang bisa melenggang ke Senayan. Baik, selanjutnya Bang Aziz Januar, kami mohonkan kepada Bang Aziz untuk menyampaikan pandangannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan-tuan guru, Mas Ahmad Husinuddin dan guru-guru serta senior-senior saya yang terhormat. Saya di sini sangat terhormat bisa menyampaikan 1-2 patah kata. Yang pertama saya hanya menyampaikan tadi mengutip, sebenarnya saya hanya melengkapi. Semua sudah selesai tadi oleh para senior-senior saya. Bahwa terkait legacy tadi saya mau singgung sedikit bahwa di sebuah negara demokratis terkait dengan legacy ini, jika seorang presiden sudah berani terang-terangan ya menyalahgunakan kekuasaan, maka jelas dia sudah memahami cara main yang efektif
di labirin politik. Dia tahu cara memanfaatkan dan menaklukkan lawan-lawan politik yang tadi bahasanya Sandra, tahu cara menyiasati celah hukum, tahu cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan di masyarakat, bansos dan sebagainya, tahu terus cara meredam kemarahan masyarakat yang meluas secara masif, bagaimana kriminalisasi bisa diredam seperti itu, dan terakhir tahu cara menggunakan media secara efektif. Nah, menurut saya ini harus juga tidak bisa kita lanjutkan ke depannya karena kita mesti konsisten. Yang pertama, saya mengingatkan kepada halayak sekalian dan juga teman-teman di sini semua para senior serta diri saya sendiri. Kita harus menyadari bahwa kita ini apa? Pemerintahnya ini mau apa? Otoriter atau demokratis? Konsistensi inilah yang sulit. Permasalahan yang timbul baik dari kita, kemudian dari masyarakat, negara. Ini salah satunya adalah karena tidak konsisten. Kita sangat tidak konsisten. Kita bilang demokrasi. Karena pemerintah demokrasi yang benar ya, itu pemerintah demokrasi yang sesungguhnya itu yang bukan menjadikan demokrasi sebagai kedok aja, itu memandang kritik dan demokrasi itu sebagai partisipasi publik dalam mengawal terwujudnya kebijakan pro rakyat. Sebaliknya, rezim yang otoriter tapi kedoknya demokrasi itu melihat kritik dan demonstrasi itu sebagai musuh. Sebagai musuh kemudian yang harus diberantas, diperangi sehingga seluruh instrumen keamanan, hukum, bahkan intelijen itu dikerahkan untuk menghabisi rakyat sendiri. Ini menurut saya hal yang sangat ironis dan tidak boleh terjadi di ke depan lagi, dan ini jadi koreksi kita semua juga. Kemudian keberadaan kanal-kanal demokrasi yang nyata itu adalah satu syarat mutlak terwujudnya keadilan yang hakiki di negara yang mengaku demokrasi. Kecuali kita sudah state bahwa oke, kita tutup demokrasi, kita negara otoriter. Ya sudah. Gitu. Artinya konsistensi itulah yang menurut saya yang sangat penting, yang jadi PR kita semua. Nggak konsisten, bilang pro kepada rakyat, tapi ternyata tidak. Itu nggak konsisten gitu loh. Dari hal yang terkecil aja udah nggak konsisten, maka kita harus ingatkan itu terus. Kemudian juga jangan lupa juga bahwa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang bagian dari demokrasi itu sendiri. Kita mengingatkan, kemudian jangan lupa teman-teman juga, saudara-saudara saya senior, kita di sini juga mengingatkan para ulama, para aktivis, para habaib, kiai, tokoh-tokoh agama, bahwa harta yang, ini saya mengutip kata ulama, saya baca namanya Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, yang beliau saat ini mendekam di penjara di Saudi karena kritis, karena memang beliau watawasau bil haq watawasau bis sabr. Beliau mengatakan bahwa harta yang didapat dari seorang alim atau ulama karena diam terhadap kebenaran atau karena menyuarakan kebatilan, dosanya jauh lebih besar dibandingkan riba dan judi. Kenapa? Karena riba dan judi mengejar dunia dengan dunia, ya begitu. Dan kalau tadi yang pertama, alim yang tadi yang menolak kebenaran tadi, yang mengabaikan, itu mengejar dunia dengan agama. Itu kata beliau. Nah, maksud saya kita mengingatkan, justru kita di sini bukan cuma mengingatkan pemerintahan rezim ini, tapi kita mengingatkan teman-teman kita semua untuk konsisten. Seperti Pak Edi Mulyadi, Ustadz Edi Mali luar biasa kan, nggak kapok-kapok gitu kan. Maksud saya ini yang patut kita contoh. Di sini yang paling berpengalaman beliau sepertinya gitu. Jadi menurut saya menyadur kepada beliau aja gitu. Nah, kemudian terakhir saya mau sampaikan bahwa beberapa kitab saya baca, saya bukan ahli agama, tapi saya suka baca itu. Ad-Daudi, Imam Nawawi, kemudian Muhammad Nuh di kitab Afatun al-Tariq. Dalam menghadapi penguasa yang jahat, itu kalau baik kita dukung. Dalam menghadapi penguasa, kalau baik kita dukung. Tapi kalau jahat, yang pertama kita lengserkan. Kalau mampu dan tidak menimbulkan fitnah. Yang kedua bersabar, dengan tetap ingkar dengan lisan dan hati. Jadi nggak ada tuh opsi muji, jadi jongosnya, penjilat, nggak ada. Gitu. Jadi saya mengingatkan para ulama, habaib, saya di sini al-fakir, cuma saya mengingatkan karena kita saling mengingatkan, tugas kita memang seperti itu. Karena memang kami di sini diajarkan bahwa kebenaran itu tidak akan hinggap kepada orang-orang yang mendiamkannya. Jadi kalau kita tahu itu benar, kita harus sampaikan. Kita laksanakan dengan konsisten. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini kita walaupun dari lawyer kita seperti mendapatkan tausiah agama dan rujukannya kredibel, ya, ulama-ulama kredibel gitu tadi. Subhanallah. Mudah-mudahan terutama ini pesan yang dari tadi kan kita tujukan pada penguasa. Ternyata dari Bang Aziz itu pesannya justru ditujukan kepada para ulama, para tokoh kita.
agar mereka tidak menjilat pada kekuasaan. Kalau bahasa saya kira-kira begitulah gitu. Tapi beliau kan karena bahasa yang halus, ya, kalau saya jangan menjilatlah kalian begitu. Karena kami cukup sakit dizalimi oleh penguasa, jangan tambah perih hati kami karena dihianati para ulama. Takbir. Ya, selanjutnya Ustadz Salman, sebelum nanti terakhir kita akan bacakan deklarasi kita. Ada Ustadz Salman, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa dikumpul di sini bareng-bareng. Mudah-mudahan perjuangan kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan kembali kita nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat seluruh yang hadir, mohon maaf nggak disebutin, dah udah tahu semua ya kan. Sebutin lagi ntar lama lagi waktunya. Terkait dengan tema pada hari ini, yaitu tentang kepemimpinan pemilu palsu. Tadi dikatakan oleh Bang Muslim Arbri ya, pemilu palsu. Kita tidak bisa menggagalkan. Kalau memang pingin sekali menggagalkan presiden terpilih pada saat ini ya kan, karena kita tidak punya kemampuan, kita tidak punya kapasitas, akhirnya mau tidak mau, rela tidak rela, suka tidak suka, walaupun dengan hati yang pahit, hati yang mendongkol, ya kita terima juga mereka menjadi presiden kita, walaupun kita tidak mengakui. Nah, untuk itu yang tadi sudah dibicarakan bersama bahwa ada kemungkinan tidak ada oposisi. Karena yang kita ketahui bersama, yang biasanya oposisi kencang itu dari PKS sudah menggelar karpet merah tapi tidak dicawe-cawe. Artinya kita harus siap. Ini hanya sekedar saran. Kita sebagai pembawa dakwah, para aktivis, pembeban dakwah, para aktivis yang memang ingin meneriakkan kebenaran, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kita pun harus seperti mereka. Kita harus berkumpul, selalu jalin terus ukhuwah Islamiyah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dari mulai titik atas sampai grassroots. Itu kita harus ciptakan juga. Artinya kita yang harus menjadi oposisi. Ini ada kan salah satu, kalau bagi mereka ini salah satu oposisi nih kita. Baik krunya nih yang ada di belakang, cuma nggak terlihat aja, padahal banyakan yang di belakang nih yang di depan ya kan. Ini kru-kru semua juga ini termasuk oposisi. Makanya kita harus menciptakan oposisi, karena kita sudah tidak bisa berharap lagi di parlemen, baik di yudikatif, di legislatif menjadi oposisi. Kitalah yang menjadi oposisi ini, bahan-bahan yang untuk menjadikan oposisi. Artinya oposisi itu kan kita bukan berseberangan oleh pemerintah itu dengan hal-hal yang tidak pro dengan rakyat. Bukan artinya oposisi itu melawan pemerintahan, bukan begitu Bang Edi, ya kan? Bukan oposisi itu berarti melawan pemerintah, bukan kita memberikan saran kepada pemerintah yang tidak pro rakyat agar supaya pemerintah pro rakyat. Untuk itu kami hanya sekedar memberikan masukan, memberikan saran. Seperti tadi juga Bang Edi Mulyadi sudah menyinggung, kita bentuk konsorsium gitu kan. Apalah itu namanya, kita jalin nih ukhuwah Islam. Kalau perlu, ini kan awalan nih semenjak Idul Fitri Ramadan, ini ada awalan podcast kita bertemu para tokoh ya kan, para kru media nih awalan. Ini kalau perlu tiap hari kalau perlu, kalau biayanya ada ya kan, kalau ada yang mensupport, kalau perlu minimal seminggu sekali lah kita adakan seperti ini, dan kita bentuk forum agar supaya kita bisa menugaskan kawan-kawan. Tentunya sudah ada di dalam diri kita dan kita sudah jalankan itu, tapi agar bisa bersinerginya biar lebih paten lah gitu ibaratnya. Itu aja saran saya, agar supaya kita selalu menjalin ukhuwah, agar supaya kita terus di barisan
menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan selalu dia ada di posisi untuk mengkritisi pemerintah sesuai konstitusional. Yang tidak pro rakyat itu kita protes, itu kita suarakan terus, jangan takut ditangkap karena itu adalah hak kebenaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya bacakan deklarasi bersama, ada Pak Riptoyo ingin menyampaikan, katanya minta waktu 1 menit. Kami persilakan untuk berdiri ya, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami hadir di sini karena undangan dari para advokat, terutama Pak Ahmad Kosinudin, sehingga kami bisa hadir ya. Para tokoh bangsa yang hadir di sini yang kami muliakan, dan semua para hadirin semua, kesempatan ini memang sangat penting buat kita semua karena kita bernegara memang harus mengikuti apa yang terjadi di dalam negara kita ini. Jadi kita juga merasa cemas. Baru saja kita selesai ya proses pemilu yang telah kita siapkan sedemikian panjang. Ternyata seperti Bapak semua berhadirin ketahui hasilnya seperti ini. Ya, barangkali ini sudah Allah yang memberikan sudah pemberian dari Allah seperti ini. Kita tidak tahu. Ya, kita tahu kenapa terjadi seperti ini, tetapi inilah hasil yang terakhir yang bisa kita dapat. Untuk itu, di sini saya akan memberikan sedikit aja. Ada beberapa hal yang kami harapkan ini, terutama kepada nanti ya calon presiden yang akan dilantik. Ya, ini kami sebagai rakyat sangat berharap, marilah presiden yang akan datang, yang akan dilantik ini jalankan roda pemerintahan ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Ya, terutama Undang-Undang Dasar yang asli, Undang-Undang Dasar 45, bukan yang palsu. Terutama dengan azas pro rakyat. Ya, intinya saya ambil aja dari ayat 3 Undang-Undang Dasar, yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam, ya, pasal 33. Jadi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi bukan untuk kemakmuran oligarki. Kami sangat berharap besar pemerintah yang akan datang ini setelah dilantik bisa menjalankan misi kerakyatan, misi keadilan, dan misi kemakmuran rakyat. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi atas terpilihnya nanti mungkin Pak Prabowo Subianto, jangan sampai lupa misi kerakyatan adalah sangat utama di negeri ini. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya bacakan nanti kita berdiri bersama. Setidaknya di deklarasi ini sudah disetujui oleh 138 advokat, tokoh, ulama, dan aktivis. Jadi lintas pergerakan yang pagi tadi bahkan dari Malang Ustadz Andri Kurniawan juga menyampaikan dukungannya dan beliau minta namanya dimasukkan. Beliau di urutan ke 110. Ternyata kemarin juga ada Profesor Muhammad Kirzin juga hubungi saya minta dimasukkan. Beliau dari Universitas Ahmad Dahlan, tapi beliau tentu saja secara pribadi begitu. Dan sebelah nama-nama ada Bang Jalih Pitung, ada Gus Ali Timur, ada Gus Abbas ini dari Jateng. Juga tentu saja tokoh-tokoh yang ada di sini, ada Bang Muslim Arbi dari Gerakan Perubahan atau Garpu, ada Profesor Iwan Jamaluddin. Iya, ada Bang Asri Usman ya, wartawan senior ya, dulu di BBC London ya. Kemudian juga ada Dr. Andes Aryadi MSI, ada Pak Sutoyo Abadi. Nah, ini tulisannya sering muncul nih, Pak Toyo. Beliau dari Sekretaris Kami Jageng, tulisannya biasanya apa? Merah Putih ya, Forum Merah Putih ya. Ya, Forum Kajian Merah Putih.
Kemudian ada Ustadz Yusuf Muhammad Marta, sampai hari ini mungkin berhalangan karena beliau kemarin ada agenda rapat berbarengan. Ada Buya Husein, ada Ustadz Eka Jaya, ada Abdul Qadir Aka, ada MN Lapong, ya Muhammad Nur Lapong. Ini kawan kita juga aktivis. Bahkan ada Ustadz Muhammad Al Khotot, kemudian ada Bang Rizal Fadira. Ada dua mudrik ya di Solo tuh. Mudrik Setiawan Malkansang itu aktivis Mega Bintang, dan Abi Mudrik kami menyebutnya ya, Mudrik Al-Hanan begitu. Ini dari Solo gitu. Tentu juga ada Ustadz Bukhari Muslim. Tadi info ke saya Ustadz Bukhari Muslim macet katanya, nggak tahu ini udah nyampe belum. Ada acara lain dulu begitu. Tentu saja juga ada Ustadz Alfian Tanjung, Juju Purwantoro. Nah, ada Prof Widi Pratikto gitu. Cuman kita tulis tanpa gelar semuanya begitu. Ada juga Bang Ismar, Bang Aziz, Bang Egi dan yang lain-lainnya. Tapi intinya banyak tokoh, ada 138 dan ini sudah confirm ya. Jadi tidak sekedar catut ya, karena kami hanya mencatat yang sudah menyetujui melalui WhatsApp yang dikirim begitu. Baik, akan kita bacakan dan terakhir ini nanti kita bacakan setelah itu kita tutup. Kami mohon seluruh audien untuk berdiri, nanti saya membacakan, cukup menyimak bareng-bareng. Baik, mari kita berdiri. Baik. Kalangan nggak? Nggak apa-apa ya. Berdiri aja, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi bersama. Aduh, sebentar. Deklarasi bersama advokat, aktivis ulama, dan elemen masyarakat sipil, civil society tentang peneguhan sikap kritis dan korektif pada kekuasaan Prabowo Gibran. Statement Capres terpilih Prabowo Subianto yang menyebut Indonesia tidak bisa dibendung kecuali elit Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerjasama, dan ungkapannya yang tidak mau diajak kerjasama jangan mengganggu, menimbulkan spekulasi negatif di mata publik. Apalagi sebelumnya Menko Maritim dan Investasi, Saudara Luhut Binsar Panjaitan, juga mewanti-wanti Prabowo jangan bawa orang toksik di pemerintahan. Ungkapan jangan ganggu dan jangan bawa orang toksik ke pemerintahan adalah dua diksi yang bisa berkonotasi negatif. Apalagi Prabowo Subianto memiliki latar sejarah dugaan terlibat pelanggaran HAM berat, dikhawatirkan dapat membawa karakter diktator dan represif dalam mengelola pemerintahannya. Berkenaan dengan hal itu, kami advokat, aktivis, ulama, dan segenap elemen masyarakat sipil menyampaikan sikap sebagai berikut. Pertama, dalam mengelola pemerintahan, kedudukan berkoalisi maupun beroposisi adalah pilihan politik yang sejalan dengan konstitusi. Parpol memiliki kewenangan otoritatif untuk bergabung di pemerintahan atau tetap menjalankan fungsi checks and balance di parlemen sebagai parpol oposisi. Kedudukan beroposisi bukanlah mengganggu pemerintahan, sebagaimana berhimpun dalam koalisi tidak dapat dianggap bekerja sama membangun bangsa jika motifnya semata hanya untuk berebut kursi menteri kabinet dan berbagi kue kekuasaan. Bahkan sejatinya, parlemen adalah lembaga kontrol kekuasaan eksekutif yang idealnya bersikap oposisi terhadap pemerintah. Rakyat yang mengambil peran kritis dan korektif di luar parlemen juga tidak dapat dianggap sebagai pengganggu kinerja pemerintahan, meskipun memiliki persepsi, pandangan, pikiran, dan pendapat yang berbeda dengan penyelenggara pemerintahan. Kedua, Indonesia saat ini berada dalam cengkeraman ideologi kapitalisme yang merampok kekayaan negeri ini dan menjajah di segala dimensi kehidupan. Karena itu corak kekuasaan yang akan diselenggarakan disinyalir akan melanjutkan pelayanan pada kepentingan para pemodal, para oligarki asing dan asing yang mengabaikan kepentingan rakyat. Ketiga, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapat telah dijamin oleh konstitusi, baik pendapat yang disampaikan sejalan dengan kebijakan pemerintah maupun berseberangan dengan pemerintah. Pemerintah tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power, dengan meminjam otoritas aparat penegak hukum untuk mengkriminalisasi kemerdekaan berpendapat yang dijamin konstitusi dengan dalih menyebarkan berita hoax, menyebarkan pemusuhan dan kebencian berbasis sara, melakukan pencemaran atau tuduhan berbuat makar, serta sederet dalih klasik lainnya sebagaimana masif terjadi di era rejim Jokowi untuk membungkam hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat. Keempat, kami menegaskan
bukan bagian dari partai politik yang mengambil peran oposisi di parlemen. Namun demikian, kami meneguhkan sikap kritis dan korektif pada pemerintahan melalui hak konstitusional kemerdekaan menyampaikan pendapat di hadapan publik melalui berbagai sarana dan prasarana yang tersedia, baik secara lisan maupun tulisan. Sikap kritis dan korektif yang kami ambil adalah bagian dari upaya kami untuk terlibat dalam partisipasi bernegara agar tujuan pemerintahan tetap berada di jalur konstitusi. Demikian pernyataan bersama disampaikan, Jakarta, 18 Mei 2024. Takbir! 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 One Kawan TV 1